Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi teman-teman semuanya. Jadi untuk pekan keempat ini kita akan mempelajari tentang digitasi peta. Nah, seperti biasa, silahkan dibuka QGIS-nya terlebih dahulu, kemudian dimasukkan peta geologi pekan keempat yang telah ada di OneDrive-nya. Yang telah saya masukkan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, karena ini koordinatnya belum benar, adalah melakukan georeference. Nah, seperti biasa georeference kita lakukan dengan melakukan georeference, menambahkan file datanya, open. Nah, seperti biasa, ketika menambahkan titik, pilih EPGS 84326 WGS 84. Kemudian juga ketika melakukan eh, koordinasi ataupun melakukan koordinatnya, pilih juga hal yang sama. Kalau tidak sama, bakalan chaos nantinya. Nah, saya sudah melakukan reference untuk persingkat saja. Nah, sama juga untuk yang ini, ketika kita masukkan peta ini, nanti pasti ada tanda tanya di sini. Nah, seperti minggu lalu juga, kita memastikan dulu, kita memilih titik yang kita tuju terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan peta geologi yang telah kita georeference. Inilah peta geologi yang telah saya georeference. Nah, untuk melakukan digitasi peta, karena waktu kita juga sangat terbatas, jadi teman-teman juga boleh mencoba-cobanya. Harap diperhatikan juga, harap semuanya bisa untuk melakukannya. Karena ini sangat penting, terutama untuk geomorfologi juga, Bang Cindar telah berpesan untuk ini benar-benar dipahami. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kesulitan, silahkan diulang videonya, atau pada saat video pertemuan, silahkan ditanyakan langsung aja. Nah, kemudian yang kita lakukan digitasi ini adalah dengan membuat sebuah file baru. Nah, di mana file baru ini, seperti yang ada di modul, adalah fitur itu, kita akan membuat sebuah shapefile baru. Di mana shapefile ini adalah merupakan data vektor. Nah, untuk menambahkannya kali ini, kita akan membuat 3 data vektor, yaitu titik, di mana titik ini kita akan memilih gunung, kemudian gunung mungkin paling mudahnya, kemudian untuk yang garis, atau mungkin yang 2 dimensi, atau mungkin yang 1 dimensi, maaf, untuk yang 1 dimensi kita miliknya struktur atau sungai. Kemudian untuk yang 2 dimensi, untuk bagian poligon kita memilih batuannya itu sendiri. Nah, untuk menambahkan file, yang harus kita pertama lakukan adalah ini, memilih yang bagian ini. Bagian data akan muncul bagian vektor di sini. Maaf, bukan vektor maksudnya, bagian layer, kemudian buat lapisan, atau create new layer. Kemudian pilih new shapefile layer. Nah, akan muncul menu seperti ini. Setelah menu seperti ini muncul, misalnya nih, kita kan yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita membuat 3 file. Nah, misal untuk yang file pertama adalah file polygon. Misal saya namakan file ini adalah polygon. Polygon. Dengan ini, atau mungkin bisa diketik di sini langsung, terus di save, itu juga boleh. Terserah Anda, hanya untuk menyimpannya, terserah Anda. Terus untuk pengkodian berkas, dibuat sistem saja, tidak usah diubah. Kemudian tipe geometrinya, kita pilih yang pertama. Kita akan pilih poligon dulu. Berarti yang poligon dulu kita kerjakannya. Sama untuk koordinatnya, atau mungkin georeference-nya, tetap kita menggunakan hal yang sama dengan georeference kita lakukan. Nah, kemudian untuk nama ini mungkin bisa diubah nanti saja, biar tidak kerja 2 kali, langsung diokekan saja. Kalau misalnya ini telah poligon sudah, kemudian poligon, ini juga sudah, langsung diokekan saja. Nah, ini akan muncul nih, bahwa inilah data poligon. Misalnya juga nanti namanya data batuan itu juga terserah. Nah, untuk melakukan penggambaran, karena kita melakukan digitasi itu sebenarnya lebih simpelnya kayak, ini tuh apa sih gitu. Misal ada kayak, ini yang warna biru ini tuh apa gitu, kita kan nggak tahu itu apa. Nah, melakukan digitasi, kita akan deskripsi. Nah, seperti banyak di apa tuh, di jawaban-jawaban TP kan dengan membantu ini bla 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 bla. Salah satunya bisa kita lakukan digitasi. Nah, untuk melakukan penggambaran poligon, karena kita kan ini melakukan poligon. Yang pertama adalah diklik bagian pensil yang ini.
biasanya langsung itu yang paling berwarna sih, yang available untuk ditekan gitu, untuk diklik maksudnya. Nah, kita klik, terus jangan lupa diklik juga yang ininya. Kalau misalnya nggak diklik, nggak bakalan muncul tanda bahwa kita telah bisa meditasi. Jadi kita klik dulu untuk yang ini ya. Kita klik, nah akan muncul tanda seperti ini. Kalian lihat tandanya. Ketika tanda ini menandakan bahwa siap untuk melakukan meditasi. Nah, misal yang saya akan meditasi adalah dua batu ini. Ini kan dua batu yang berbeda nih. Warna biru dengan warna krem kecoklatan. Nah, diikuti aja batas-batasnya. Bisa batasnya ke sini, diikuti aja ya. Tinggal soalnya tinggal drawing saja gitu. Misal, oh iya, tambah juga untuk membuatnya lebih rapi, ini memakai magnet. Tunggu sebentar. Nah, untuk membuatnya lebih rapi, jangan lupa menambahkan magnet ini. Mungkin di bagian apa namanya, di bagian toolbar bagian saya atasnya boleh ada. Caranya adalah dengan mengklik kanan bagian toolbar ini, kemudian kita pilih yang snapping toolbar. Snapping toolbar kita klik, kita centang begitu akan muncul tanda magnet ini. Jadi ketika kita melakukan penggambaran, jangan lupa untuk menekan tanda magnet ini. Gunanya apa? Biar lebih rapi aja. Tapi bisa juga gara-gara magnet ini agak berantakan datanya, jadi harus diperhatikan apakah batasnya memang tepat atau belum. Nah, saya tekan, kemudian bisa saya gambarkan begini. Kalau misalnya ini saya buat asal-asalan, jadi nanti di teman-teman harus dibuat yang rapi aja. Untuk mempercepat waktu juga, biar nggak panjang-panjang buat videonya. Nah, misal begini nih. Nah, untuk mengakhirinya, tinggal diklik kanan aja. Nah, untuk bagian ini, karena tadi sebetulnya bisa kita ubah, namun saya menyarankan itu sepertinya akan agak ribet gitu. Nah, jadi saya ingin mengajarkannya dengan memakai kode. Tapi kalau misalnya ingin membuat tidak memakai kode, mungkin bisa di video yang di YouTube yang telah ada, itu bisa langsung penamannya. Tapi ini saya menggunakan kode aja biar lebih simple gitu kalau menurut saya. Nah, misal ini kan adalah batuan TMP. Harap dicatat aja di notebook ya misalnya. TMP itu adalah kode nomor satu. Karena ID ini kita nggak bisa mengetik huruf, hanya bisa number gitu. Hanya kodenya hanya number gitu. Misal, bahwa untuk batuan TMP, saya menggunakan kode nomor satu. Tinggal diantarkan saja. Biarin aja nanti kita edit jadinya. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, bagian kedua yang ini, sama juga untuk batuan warna krem kecoklatan yang ini, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita dibatasi. Nah, di zoom in aja atau zoom out kalau misalnya kurang jelas gitu, untuk menentukan batasnya. Nah, ini jangan langsung diklik ketika sampai di sini, karena kalau misalnya kita klik langsung bakalan ketutup bagian ininya. Harus diikuti gitu. Nah, kegunaannya magnet ini, di sini bukan muncul. Ada kotak berwarna pink gitu. Ikuti aja kotaknya. Setelah isinya bakal mengikuti langsung biar rapih gitu. Nah, sini, 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 sini. Kalau sudah, kanan. Misal, ini kan untuk batuan TM TMHG gitu. Ini batuan TMHG saya berikan kode nomor 2. Oke kan? Nah, sudah muncul nih. Ini contohnya saya buat hanya 2 batuan, tapi untuk praktikum mungkin bakal 3 atau 4 batuan saja kita buatnya. Nah, setelah itu diklik lagi bagian pensilnya untuk menyimpan file tersebut. Kalau misalnya nggak diklik, bisa jadi ketika kita memindahkan filenya ke laptop lain, bisa jadi tidak tersimpan. Jadi jangan lupa untuk diklik terlebih dahulu. Maka muncul bahwa apakah akan disimpan. Ini kita simpan. Nah, setelah itu, untuk melakukan editnya lebih lanjut, ya, untuk melakukannya lebih lanjut, kita memilih attribute table dulu. Ini ada open attribute table. Kenapa sih kita butuhnya? Karena kita hanya menggunakan, karena data yang kita masukkan kan hanya kotak, dan itu nomor 1, 2 gitu. Sedangkan di legenda nanti kita kan nggak mungkin bahwa ini adalah batu nomor 1 gitu. Batu nomor 1 itu apa gitu kan kita nggak tahu. Nah, sehingga untuk melakukan
pengeditan lebih lanjut, memberikan data lebih lanjut, kita membuka open attribute table. Nah, untuk yang tadi, misalnya nih, untuk ini kan masih ID, bahwa tadi ID nomor 1 adalah, harap diingat nanti ya, harap dicatat gitu, bahwa batuan nomor 1 adalah TMP, batuan nomor 2 adalah TMHG. Nah, yang kita lakukan adalah dengan menambahkan labelnya terlebih dahulu, menambahkan kolom maksud saya, menambahkan kolom terlebih dahulu. Cara menambahkan kolom adalah dengan mengklik bagian pensil terlebih dahulu, tindakan bahwa kita akan mengeditnya gitu, kemudian tambahkan bagian ini, new field. Nah, kemudian misal yang harus kita buat di sini karena apa namanya? Karena kita untuk pelajaran lebih lanjutnya juga untuk persiapan kita agak buat ribet nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak ribet-ribet masih satu tahu bisa langsung tahu semuanya. Jadi untuk nama misalnya saya buat kode batuan. Nah, dengan ini tipenya jangan buat bilangan bulat karena kan kita butuhnya ini data string gitu, data teks. Teks karena ini masih kode batuan, panjangnya 10 juga nggak apa. Nah, misal diokekan. Nah, misal untuk yang data satu tadi itu adalah TMG kalau tidak salah tadi. TMP, maaf. Itu adalah TMP. TMP. Kemudian data kedua adalah TMHG. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Bahwa data satu adalah TMP, data dua adalah TMHG. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya kode batuan bisa-bisa aja. Tapi apa itu TMP? Nah, kan perlu juga bahwa TMP itu emangnya apa? Kita nggak tahu TMP itu apa gitu kan. Kita tambahkan lagi new field-nya yang menjelaskan yang mana kolom itu berisi tentang ini tuh apa gitu. Itu apa gitu, penjelasannya lebih lanjut gitulah. Nah, ada mengklik lagi new field, kemudian misal kita buat ini adalah judulnya penjelasan. Oh ini code explanation misalnya gitu, biar lebih keren. Ini karena kemungkinan bakalan panjang amat, jadi buat text string misal saya buat adalah 1000 panjangnya. Nah, untuk robot explanation ini datanya adalah dari data legenda yang telah ada di batuan. Jadi dibuka juga biar nggak capek pulang balik mungkin ke sana, soalnya nggak apa juga sih. Misal saya buka di bagian lain, inilah peta yang tadi kan, saya buka di pembuka foto saya, kemudian saya lihat TMG itu tempe tadi itu apa? Nah, misal ini adalah tempe formasi Mali, napal, globigerinya, kelabu, kebiruan, dan kehijauan gabuan. Ini diketik semuanya. Capek. Iya, capek. Untuk bagian modul ini memang lumayan sulit. Jadi harap gimana bilangnya? Harap diperhatikan karena juga bakalan penting banget ke depannya. Jadi misal untuk yang bagian tempe tadi adalah formasi Bali dan ketik semuanya. Misal napal, globigerina, bla 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 bla. Nah, terus sampai habis. Kemudian untuk TMHG kode kedua kita cari lagi TMHG yang mana, TMHG yang mana. Nah ini TMHG. Nah kita ketik lagi keterangannya bahwa TMHG itu adalah anggota, maaf salah tadi. Bahwa TMHG tadi adalah anggota Gunung Hurib. Bla 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 bla. Tulis lagi ya selanjutnya. Nah, setelah itu kalau udah semuanya kan kita save. Nih, dengan klik lagi nih akan bahwa kita menyimpannya. Nah, setelah kita save, di close aja bagian apa ini ya, bagian attributable-nya. Kita kembali lagi ke bagian polygon ini misalnya. Kan saya yang checklist biar nggak menyusahkan gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan properties nih. Gunanya di sini di properties bakalan berguna. Misalnya di simbologinya saya ingin menggunakannya dikategorikan. Nah, dengan nilainya
Karena ini juga dikategorikan perlu ke apa namanya? Perlu ke bagian legenda nanti. Nah, jadi kita bakalan memilih yang panjang tadi. Misal self explanation. Kita classify, kita apply-kan, terus kita oke-kan. Nah, bahwa anggota grup Privan akan berkode ini. Anggota ini bakalan berkode ini. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan simbologi lagi. Nah, bukan simbologi, maaf. Maksud saya labeling. Dengan labelnya itu adalah single label, di mana kita memilih kode batuan untuk yang tadi. Kita apply-kan, terus oke. Nah, bakal muncul bahwa inilah TMP, inilah TMHG. Oke, untuk bagian poligon itu saja ya, bagian poligonnya. Kemudian kita masuk sekarang untuk membuat polyline-nya, atau mungkin membuat data satu dimensinya. Nah, untuk data satu dimensi, kita pilih struktur geologi yang ada. Mungkin saya sarankan, mungkin ada struktur geologi dan juga ada sungai mungkin bisa juga. Itu terserah, nanti aja kita buat, setelah ini akan saya sampaikan ketentuannya akan kita buat bagaimana. Nah, cara membuatnya, ini kan masih poligon. Sekarang kita butuh data polyline-nya. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke layer, terus add layer, new shape file layer. Nah, untuk yang ini kan kita buat polyline. Polyline dengan tipe geometri berarti adalah line string. Oke, spesifikasinya sama. Terus oke kan aja langsung seperti yang tadi sama. Nah, untuk mengadanya juga sama. Klik ini, diklik ini. Ini perlu nggak perlu amat ininya, karena ini berguna hanya untuk polygon biasanya. Nah, misal saya membuat bagian segitiga-segitiga ini. Oh, jangan segitiga. Ini nih, garis putus-putus di mana ada tanda ini. Nah, misal saya tandai yang itu ya. Ini juga harap diingat. Oh, ini juga harap namanya. Oh ya, ini juga kalau misalnya nggak lurus-lurus amat nggak apa. Karena emang polyline namanya polyline belum tentu lurus-lurus amat, tapi harap mewakili lah gitu lah. Nah, misal juga saya pilih yang ini. Saya pilih juga, misal itu adalah nomor satu. Nah, untuk yang ini, karena itu kan nggak ada datanya. Nggak ada data maksudnya. Nggak ada data di gambar situ. Hanya ada di legenda gitu. Jadi, ketika melakukan pengkodean, misal untuk nomor inilah nomor satu, harap dilihat lagi ke bawahnya. Nomor satu itu apa gitu. Biar untuk mencatatnya, biar nggak kelupaan nanti. Misal, untuk yang tadi kan garis putus-putus dengan tanda panah yang saling berlawanan gitu. Nah, ini panah yang saling berlawanan. Oh, mana itu? Nah, ini. Biasanya kalau ada tanda gitu-gitu biasanya itu apa? Oh, panah yang berlawanan biasanya itu anti clean kan. Nah, misal untuk yang tadi, yang nomor satu itu adalah anti clean. Jatuh juga. Nomor satu adalah anti clean. Oke kan. Yang nomor satu tadi adalah anti clean. Kemudian saya buat juga. Misal untuk yang ini lagi. Itu yang ini. Itu adalah lambang sesar naik. Saya tandai juga. Juga bahwa nomor dua adalah sesar naik. Oke. Kemudian ini misalnya juga lagi. Yang sama misalnya ini kan juga sesar naik. Ini saya tambah lagi. Nah, sesar naik berarti nomor 2 juga. Ini juga sesar naik, ini juga nomor 2-nya. Misalnya yang panjang ini juga, ini kan panjang nih. Ini juga adalah zona anti-clean-nya. Inilah nomor 1 tadi kan, nomor 1. Nah, kalau misalnya dia lagi, ini adalah untuk syncline-nya. Karena tadi belum kita ada kode syncline, mungkin bisa kita buat nomor 3-nya. Syncline adalah nomor 3. Nah, semisal lagi, untuk sungai, misalnya. Sungai yang mana yang mudahnya? Misal sungai yang ini deh. Sungai Cilengsir. Cilengsir, kurang tahu nama apanya, nama Sundanya gimana. Misalnya sungai Cilengsirnya, misal ini ke sini sungainya. Nah, kalau misalnya sungai yang lain juga boleh. Tapi
Arab di daerah kita. Kan kita nggak semuanya nanti mengkode ini, jadi Arab yang merepresentasikan lah. Kalau misalnya nanti, kalau misal tadi, oh iya di sini aja mungkin berubah. Kita kan tadi hanya memilih eh, yang dua kotak ini kan. Berarti yang kita pilih sungainya juga yang dalam sini gitu, yang dalam dua batuan ini. Misalnya yang kita pilih adalah sungai ini, Sungai Cipedang yang kita pilihnya. Berarti kita pilih juga bentukan Sungai Cipedangnya. Lihat aja bentukan sungai warna birunya. Misalnya ini ke sini, 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 ke sini. Nah, gak usah semuanya. Kalau semuanya mungkin bisa di tugas akhir aja biasanya. Yang penting ini ngerti dulu. Ngerti dulu. Nah, misalnya ini sungai, saya buat nomor 4. Gak usah kita klasifikasikan adalah sungai apa, kita buat sungai aja dulu. Sungai, bahwa itulah sungai. Kita okekan. Nah, setelah kita okekan, kita kan dapat 4 tadi. Nah, mungkin itu cukup dulu. Nah, sama seperti yang tadi, kita klik yang ini, kita save. Nah, setelah itu, sama yang seperti yang tadi, kita open juga attributable-nya. Kita edit lagi. Kemudian kita tambahkan new field-nya, di mana ini yang berisi adalah keterangan gitu misalnya. Keterangan, di mana kita juga buat adalah teks dengan panjangnya misalnya adalah 100. Oke. Nah, ingat yang tadi bahwa nomor 1 adalah anti-clean. Anti-clean. Nomor 2 adalah sesar naik. Nomor 2 juga sesar naik. Nomor 2 sesar naik juga. Nomor 1 adalah anti-clean yang tadi. Nomor 3 adalah syncline. Nomor 4 adalah sungai. Nah, ini aja. Kita nggak perlu kayak data batuan tadi, karena batuannya memang harus ada kode, kita nggak usah pakai kode. Langsung aja ke intinya gitu. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita lakukan labelingnya. Properties. Oh, maaf. Kalau labelingnya kita nggak menggunakan label, kita butuh simbologi di sininya. Misal simbologi adalah dikategorikan, terus kita buat nilainya adalah keterangan. Kita classify, kita apply-kan, kita okekan. Nah, kalau misalnya dilihat nih, saya juga sini, nah bakal kelihatan bahwa yang tadi ini adalah bukan sesar besar. Ini adalah anti-clean yang tadi, ini adalah sungai. Nah, bisa diubah gambarnya. Tinggal diubah aja gambarnya, diubah ketebalannya, diubah gimana. Yang penting bisa jelas aja nanti. Nah, polyline sudah, terus polygon juga sudah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang terakhir, data point-nya, data titiknya. Nah, untuk data titik, yang kita pilih adalah gunung aja, biar lebih mudah. Itulah, biar lebih mudah. Dimana kalau misalnya dilihat dari daerah ini kan, daerah dua batuan yang kita buat ini, ada dua, Gunung Hurip sama Gunung Sintok. Nah, titiknya yang mana? Karena ini emang kurang jelas titiknya yang mana, jadi kita pilih aja garis kontur yang paling tengah. Nah, misal Gunung Sintok ini kan garis kontur yang paling tengah. Berarti itulah puncaknya. Misal juga di Gunung Hurip ini, puncaknya adalah ini. Kita pilih juga yang itunya. Nah, sama seperti yang tadi, kita buat layer lagi, kita buat lapisannya, new shape layer, kemudian kita pilih adalah misal untuk data point-nya, point, kemudian tipenya adalah titik, sama multi point. Kemudian oke lagi. Oke, nah untuk data untuk Gunung Sintok ini, sama seperti yang tadi, kita klik juga yang ini, kemudian pilih yang ini juga. Nah, kemudian kita pilih aja titiknya, misal titiknya di sini. Nah, untuk yang ini, karena untuk data titik itu juga perlu namanya di bekasnya, bukan di bekasnya sih, perlu di labelingnya nanti, jadi ini juga harap diingat, nggak bisa kita setarakan gitu, bahwa gunung semuanya satu gitu, nggak. Jadi Gunung Sintok misal adalah satu, gunung yang lain adalah dua gitu. Misal Gunung Sintok satu, di save, di save, di punya pindah ke Gunung Hurip yang tadi, tengah-tengah sini, nomor 2 misalnya. Ya oke kan?
Nah, itu karena di sini hanya 2 kan. Kalau misalnya ketemu yang lain ditambahkan aja mungkin. Nah, setelah itu kita klik lagi yang ini untuk menyimpannya. Save, kemudian kita masuk lagi ke Open Attribute Table, kita edit lagi, tambahkan view yang baru, inilah keterangan lagi. Nah, ini juga kita buat teks, ini untuk panjang 100. Perhatikan. Yang tadi bahwa gunung 1 itu adalah Gunung Sintok. Yang kedua adalah Gunung Urip. Oke, save. Kemudian kita kategorize lagi. Kita simpul lagi maksudnya. Kita kategorikan, kemudian kita pilih yang keterangan. Kita kelaskan, kita apply. Oke, nah ini juga bakalan perlu, karena ini sama gunung, kita buat juga namanya labelnya. Kemudian single label, kita pilih yang keterangan. Apply. Oke, nah bakal muncul kan Gunung Urip, Gunung Sintok. Misalnya nih, saya munculkan di sini. Oke, saya hilangkan. Nah, misalnya gini. Nah, misalkan kalau sungai mungkin kita buat warna apa ya? Warna biru aja. Lebih jelas. Kalau ketebalan juga bisa diubah aja nanti ya. Kalau misalnya udah semuanya nih, kan udah dapat data ini, data titik, data poligon, data garis, udah kita selesai, tinggal layout aja sekarang. Nah, untuk layout seperti biasa, add petanya. Kemudian kita zoom in ke bagian daerah kita gitu. Misalnya daerah kita sebenarnya. Nah, misalnya ini daerah kita. Nah, berarti tinggal tambahkan grid-gridnya kan, seperti biasa. Tambahkan grid. Modify grid. Mungkin ini 0,5 mungkin bisa. Oh, masih kekecilan. 0,3. Juga 0,3. Oke. Masih gitu. Nah, setelah itu kita buat frame-nya lebih cantik. Terus draw koordinat. Kalau muncul. Mungkin 0,03 bisa. Nah, kemudian kita buat frame yang vertical. Kita draw koordinatnya. Nah, kita rapi-rapiin kan seperti biasa. Nah, setelah itu sama juga seperti yang lainnya, kita tambahkan unsur-unsur petanya, judulnya, ininya gitu. Nah, kemungkinan untuk yang di sini masalah legenda juga mungkinnya bakalan agak panjang kemungkinannya. Jadi biar saya simulasikan dulu isinya. Nah, ini kan mungkin panjang nih, karena gimana ya? Ya karena emang kita datanya panjang gitu kan. Nah, ini seperti yang kemarin juga sebetulnya harap dihapus dulu yang mana yang mananya gitu. Nah, misal yang ini kan nggak kita pakai. Oh, harap di ini dulu, diperbarui otomatis kita coba dulu. Ini kita delete. Nah, ini yang cuma sepanjang banget ya, misalnya anggota
Gunung Hurib masih panjang, ini masih panjang, ini masih panjang banget. Untuk membuatnya biar lebih gimana bilangnya? Biar lebih cantik, kita masuk ke kolom-kolom ini. Nah, bisa kita buat ini misal 2 atau 3. Nanti dibuat aja sebanyak mungkin. Nah, kalau misalnya di sini nih, biasanya kan kita buat di samping sini. Kalau misalnya di samping itu bisa kita buat ke bawah. Bisa juga. Jangan terlalu terpaku bahwa legenda atau mungkin struktur petanya bisa di sini. Enggak juga. Bisa tergantung di mana-mana. Yang penting rapi aja sebetulnya. Misal saya buat di sini. Nah, salah satu lainnya, kalau misalnya nih, mungkin untuk yang napal ini masih panjang banget. Napal bla 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 kan bisa masih panjang di sini. Nah, bisa juga dengan melakukan editing, misalnya edit selected item properties, misal saya pilih di sini, misalnya, nih, saya edit yang formasi pemali misalnya, formasi pemali bisa saya buat ini diantarkan, ini dibawahkan, bahkan pindah ke bawah. Kalau misalnya masih panjangan, pindahkan lagi. Itu pokoknya dasarnya gitulah. Kalau misalnya nanti di aplikasi aja biar pokoknya lebih cantik aja nanti. Nah, kalau misalnya masih panjang nanti kita diskusikan di bagian praktikum aja. Nah, setelah itu selesai, hanya tinggal nambahkan struktur-struktur pattern yang lainnya. Nah, mungkin untuk bagian layout-nya ya seperti itu, menambahkan struktur-struktur pattern yang lain. Sama mungkin juga untuk evaluasi biar dibuat lebih bagus juga ya, lebih teratur. Mungkin saran saya seperti ini. Mana ya? Saran saya harap diingat juga karena ini juga bagian ketersusunan gitu, bagian penilaian. Semisal di sini adalah nama kampus gitu. Nama kampus, mungkin biasanya kan kalau di mana-mana nama kampus itu di atas gitu. Kalau nggak di atas, mungkin judulnya juga bisa di atas. Pokoknya biasanya judul itu nggak terprosok di tengah-tengah. Biasanya jarang banget di tengah-tengah. Kalau nggak di tengah-tengah, di atas. Boh, jarang banget di tengah-tengah. Karena apa di tengah? Karena sulit untuk menemukannya. Biasanya dibuat di atasnya. Nah, kalau misalnya nggak dibuat di atas ini misalnya, bisa di atas ini dibuatnya. Misal paling atas ini, kemudian masukin logo kampus dan ini ya. Nah, setelah itu masukin logo utara, di bawah logo utara adalah tanda skalanya gitu. Skala sama logo utara sebenarnya bisa juga pindah-pindah. Nggak tergantung sana juga. Mungkin bisa kita pas praktikum mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian masukin penyusunnya, punya legendanya. Kemudian letakkan di mana-mana data insight, peta insight-nya. Nah, untuk itunya, mungkin untuk itu saja untuk apa namanya? Untuk buat videonya, kemungkinan untuk bagian praktikum kita, saya mungkin meminta ini aja nih, biar kita lebih mudah aja, nggak usah banyak-banyak, mungkin ngerti aja. Mungkin saya mintanya yang 4 ini aja, bukan yang 4, yang 3 maksud saya. Nah, untuk yang 3, ini satu tempe, sama TMHG, sama yang ini, warna krem kehijauan, TMPH. Nanti yang 3 ini, silahkan digitasi, kalau bahasanya rajin, silahkan dibuat ke atas juga. Tapi sebenarnya, boleh-boleh aja. Makin Allah bisa, lupa pula namanya. Pokoknya yang penting, biar pandai aja. Penting pandai iya, dia pandai. Nah, terus juga untuk data garisnya kita buat 5 aja. Sesar naiknya, misal sesar naik, ada anticline, syncline, sungai, kemudian sesar turun kalau ketemu, atau yang lainnya gitu. Kalau misalnya yang tinggal ketemu, 4 juga nggak apa-apa. Terus untuk poinnya kita buat 5 juga. Kalau ketemu 5, kalau misalnya nggak ketemu 5, nggak apa. Usahakan gunung aja, karena kita kan nyarinya di 3 batuannya. Sepertinya mungkin dapat lebih dari 2 mungkin lah gunungnya. Iya, mungkin dapat lah. Kalau misalnya nggak dapat, nggak apa, yang 2 itu aja kita pilih. Oke, yang penting paham aja sebenarnya. Pemahaman yang penting di sini. Nah, mungkin bisa kita tambahin desa, mungkin bisa. Ya, misalnya ini, nama desa bisa kita tambahin nanti. Dan aja kita diskusi untuk, itu mudah nanti untuk belakang. Nah, ini akan saya upload videonya. Jadi harap dicoba-coba dulu.
eee, saya sampaikan sekali lagi, harap bisa, nggak cuma, yang ngerjain, proyeknya aja nanti yang bisa, harus bisa semuanya, wajib bisa. Soalnya nanti tugas besar, ya pokoknya harus bisa lah. Pokoknya harus bisa. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di praktikum saja. Terima kasih, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.